Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola Timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama gue di channel Garuda Langit. Wah, udah lama banget nih gue nggak upload video. Sebelum Piala Asia sampai Piala Asia kelar sampai sekarang, kualifikasi Piala Dunia selesai dan alhamdulillah ya. Ini Sintayong membuat beberapa catatan-catatan sejarah baru gitu. Gemar sekali Sintayong menorehkan sejarah-sejarah baru. Alhamdulillah nih. Semoga Sintayong selalu sehat. Yang pertama, waktu Piala Asia untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Itu udah sejarah banget ya yang dia torehkan. Walaupun sebelumnya kan dalam beberapa tahun nggak ke Piala Asia, lalu ke Piala Asia kembali, itu juga sejarah kan. Dia torehkan lagi. Jadi dia gemar sekali nih Sintayong nih bikin sejarah nih. Lalu di Piala Asia dia lolos ke 16 besar. Nanti kan di Piala Asia U23 juga tuh pertama kalinya timnas Indonesia tampil, tuh sejarah juga. Jadi bener-bener gemar bikin sejarah nih Sintayong nih. Gila nih. Lalu di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, yang baru selesai kemarin tuh, dua kali lawan Vietnam, tiga kali beruntun loh dihajar tuh Vietnam. Waktu di Piala Asia kemarin lawan Vietnam kan 1-0 tuh Indonesia menang. Mungkin orang masih bilang golnya penalti dan sebagainya, tapi bagi saya tetap aja kemenangan adalah sebuah kemenangan ya kan. Kalaupun hanya gol penalti, kenapa Vietnam kalah gitu? Intinya kan gitu faktanya. Lalu ketika kualifikasi Piala Dunia leg pertama di GBK, Indonesia menang juga 1-0. Katanya dari lemparan ke dalam, keberuntungan. Ah, nggak juga. Kalau 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 bukan keberuntungan, atau kalaupun keberuntungan, kenapa Vietnam tidak kalah? Kemenangan tetaplah kemenangan gitu. Dan yang paling hebatnya lagi barusan kemarin itu kan, kemarin malam, lusa lah, 3-0 Vietnam dibantai di Hanoi. Ini suatu sejarah lagi yang ditorehkan sejak 20 tahun. Udah 20 tahun kan kita nggak pernah menang lawan Vietnam di kandang Vietnam gitu kan, sejak terakhir tahun 2004 ketika Buas Salosa, Ilham Jaya Kusuma dan Mauro Lesi ya kalau nggak salah tuh membobol gawang Vietnam 3 gol tanpa balas di Piala Tiger tahun 2004. Lalu setelah itu kali ini kita kalahkan Vietnam lagi di Hanoi ya, dengan 3-0 lagi. Bang Jayadi, terus si Mangun, sama terakhir Ramadan Sananta ya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa, ini Indonesia ini semakin kuat nih. Jadi kalau nanti jadi tinggal selangkah lagi ya menuju Piala Asia. Ini kan kualifikasi Piala Dunia ini sekaligus kualifikasi Piala Asia juga kan. Kalau Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala kualifikasi Piala Dunia, maka otomatis lolos ke Piala Asia tahun 2027. Wah, ini luar biasa. Jadi Indonesia kan tinggal dua pertandingan lagi nih. Satu lawan Irak di GBK di kandang Indonesia, yang kedua di lawan Filipina di kandang Indonesia juga di GBK. Wah, kalau lawan Filipina saya rasa peluangnya cukup besar ya untuk mengalahkan apa Vietnam aja kita babat gitu kan. Ya, tapi kan bola bundar, tapi tetap aja sih dari segi materi, dari segi kualitas jelas Indonesia di atas Filipina gitu. Dan lagi kalau kita bisa bikin kejutan lawan Irak, kan sebelum melawan ketemu Filipina kita lawan Irak dulu nih. Itu kalau kita bisa menang, udah kita langsung lolos. Tapi kalaupun kita seri, kita nunggu pertandingan antara Filipina sama Vietnam kan. Kalau mereka seri juga ya udah Indonesia lolos kan, gitu. Jadi ini selangkah lagi, berjarak 1 meter lagi lah ibarat kata untuk lolos ke Piala Asia 2027 dan juga keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Wah, luar biasa ini. Gila ya. Jadi menurut gue ini sebuah prestasi-prestasi yang luar biasa dari Sintayong. Yang gue bingung juga gini loh. Eh, Masih ada aja gitu ya orang yang nyinyir gitu dengan apa kemenangan ini gitu.
dengan keberhasilan dia, namanya dinamika lah, dinamika kehidupan kan gitu. Ada aja gitu orang yang iri dengan kesuksesan seorang, dengan topeng kritik, dengan topeng kritikus lah, kritisi lah. Padahal sih intinya nggak suka mah nggak suka aja gitu kan. Ya, embel-embel dicari-cari, digali-gali. Kalau semua orang, jangankan kalian, saya juga nih kalau digali-gali kesalahannya pasti ada. Ya kayak gitulah, digali gimana cari celah, ya namanya dinamika kehidupan gitu kan. Apresiasi kagak, yang ada nyinyir mulu gitu. Saya juga bingung gitu dengan orang yang mengatasnamakan, kalau bagi saya itu mah bocah ya, bagi saya itu cuma seorang bocah. Oke, kita balik lagi ke timnas Indonesia ya. Ini luar biasa nih. Nanti Sintayong juga bentar lagi kan, bulan ini ya, bulan April ya kalau nggak salah, Piala Asia Piala Asia U23 ini juga harus bisa menang ya, ke 8 besar gitu maksudnya. Lawannya Qatar, Australia, Jordan U2. Tapi kalau untuk kelompok umur kita masih bisa lah, masih bisa ngimbangin lah. Senior juga sebenarnya kalau dengan komposisi yang sekarang saya yakin juga ya kita bisa gitu, bisa untuk lawan lah. Kan kita cuma kemarin tuh waktu Piala Asia kemarin kan kita ngadepin Jepang, Irak kan kita cuma kalah pengalaman aja. Sekarang nih kita pengalamannya udah banyak banget gitu. Jadi mentalnya tuh beda gitu kan. Udah beda mentalnya. Jadi targetnya kan lolos 8 besar ya. Lolos grup lah di Piala Asia U23. Tapi sebenarnya seandainya nggak lolos juga seharusnya Sintayong tetap diperpanjang kalau menurut gue ya, karena kita berkaca dari Vietnam lah, setelah lepas dari Park Hang-seo amburadul kan. Ya begitu juga dengan kita dulu setelah peralihan dari Luis Milla ke Simon McManamy kan, kita amburadul juga kan, hancur-hancuran juga ya, sama seperti itu. Jadi kalau PSSI tidak memperpanjang kontrak Sintayong itu satu blunder besar. Kalau PSSI menuruti kemauan hawa nafsu dari orang-orang yang suka nyinyir, itu suatu blunder besar gitu. Saya masih ingat kok, ada satu orang pundit nih yang terkenal lah, dia bilang Sintayong udah habis, udah selesai, dia bilang begitu kan. Udah tunggu apa lagi PSSI, tunggu apa lagi? sekarang buktinya gitu. Sintayong berhasil membalikan prediksi dan keadaan gitu kan. Sekarang Indonesia berada di urutan kedua dengan poin 7 gitu di grup F kualifikasi Piala Dunia, dengan bolak-balik gitu ya, back to back gitu, ngehajar Vietnam gitu kan. Jadi saya rasa Sintayong harus tetap diperpanjang, karena ini akan ada sejarah-sejarah baru tercipta di sepanjang tahun 2024 ini. Kalau Sintayong diperpanjang kontraknya, ini akan ada sejarah-sejarah baru lagi yang akan tercipta. Jadi itu menurut gue ya. Jadi jangan dengerin lah orang-orang nyinyir itu, yang ngakunya seorang kritikus apalah apalah. Bagi saya itu bocah. Oke, mungkin itu aja ya, singkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.